Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua hari ini? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, untuk kali ini kita akan belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, materinya tentang apa? Seperti yang udah saya kasih ke kalian sebelumnya, soft file berupa material yang akan kita pelajari hari ini, yaitu apa? Oke, sambil lihat ya kalian materi yang telah saya tadi bagikan ke kalian. Di sini tentang storytelling. Kita akan belajar tentang storytelling. Oke, storytelling itu apa sih menurut kita? Menurut kalian khususnya. Storytelling itu apa? Kita lihat dari judulnya ya. Story itu artinya cerita. Kalau telling artinya memberitahukan atau misalnya menceritakan juga bisa. Otomatis storytelling itu adalah kemampuan untuk menceritakan sebuah kisah. Kepada siapa? Bisa kepada orang lain, ke adik-adik kita, atau yang penting ke selain diri kita lah ya. Kayak gitu. Itu dari storytelling itu sendiri. Jadi kita akan membahas tentang storytelling nih, bagaimana cara membuat storytelling yang lebih terstruktur atau kayak gimana. Biasanya kan kalau kita itu senengnya menceritakan, apalagi kan di pesantren banyak temen-temen nih, pasti kan kita senang banget tuh untuk menceritakan baik pengalaman kita di rumah, baik pengalaman kita yang tadinya di sekolah sebelumnya, ataupun yang lain-lainnya. Nah sekarang kita akan belajarnya storytelling dalam bahasa Arab seperti itu. Nah yang pertama, dari tujuan storytelling itu sendiri banyak ya. Kalian bisa baca sendiri di situ. Yang pertama ada menciptakan suasana senang. Menciptakan suasana senang baik yang menceritakan ataupun yang mendengarkan. Karena yang menceritakan senang itu karena dia itu dapat mencurahkan pengalaman mereka atau pengalaman kita kepada orang lain. Jadi dapat berbagi cerita, berbagi pengalaman kayak gitu. Terus memberikan kesenangan, kegembiraan, kenikmatan, mengembangkan imajinasi pendengar. Memberikan kesenangan. Kalau misalnya emang cerita kita itu positif ya, pastikan orang lain yang mendengarnya juga senang, dan juga mereka tuh bakal berimajinasi ketika kita misalnya ada si A sama si B. Si A menceritakan pengalaman dia di sekolah lamanya yang positif, misalnya tentang dia jadi ketua OSIS atau apapun itu. Yang si B itu sebagai pendengar kayak gitu. B sebagai pendengar, dia mendengarkan cerita yang dipaparkan oleh si A yang tadi ya. Dia mendengarkan, otomatis kan dia pertama kalau misalnya emang menarik dan positif, dia bakal mendapatkan pengalaman baru. Pengalaman baru dari siapa? Dari orang yang menceritakan pengalamannya itu tadi. Terus dia juga bakal ada rasa senang di dalam hatinya kayak gitu ya. Terus dapat memberikan pengalaman baru kayak tadi. Pendengar belajar berbicara dalam gaya yang menyenangkan serta menambah pembendaharaan kata dan bahasanya. Jadi ketika kita menceritakan suatu kejadian atau misalnya sebuah kisah atau sebuah pengalaman yang telah kita alami kepada orang lain, kan orang lain juga jadi tahu berbagai kosakatanya. Misalnya kalau dalam bahasa Arab mufradatnya yang baru kayak gitu. Terus cara kita menyampaikan cerita itu seperti apa sih kayak gitu ya, yang menyenangkan tentunya. Melatih daya tangkap dan daya konsentrasi pendengar. Nah sebagai pendengar itu pastikan akan mendengarkan, terus daya tangkapnya juga akan lebih meningkat gitu, karena kan cuma mendengar aja. Menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan sebagainya. Oke, selanjutnya ini ada generic structure storytelling. Generic structure berarti struktur umum ya, struktur umum ketika kita menulis storytelling.
Di sini terbagi ada 3 macam ya. Oke, masalah generic structure di sini ada 3 macam. Yang pertama itu ada orientation, yang kedua itu ada complication, dan yang ketiga itu ada resolution. Ya, yang ketiga ada resolution. Yang pertama, orientation. Apa sih itu yang dimaksud dengan orientation atau orientasi ya? Seperti itu. Orientation biasanya terletak di paragraf pertama secara teori. Orientation berisi pesan tentang informasi what, who, where, and when. Pada paragraf orientation, teks naratif akan memberitahukan pembaca tentang apa peristiwanya, siapa pelaku-pelakunya, di mana dan kapan peristiwa terjadi. Sebelum kita membuat sebuah cerita, kita harus menentukan dulu 5W1H. Kalian tahu kan 5W1H? Yang pertama ada what. What apa nih? Yang pertama berarti apa cerita yang akan kita kasih ke orang lain itu, tentang apa, temanya apa, judulnya apa, kayak gitu. What. Terus yang kedua who, pemerannya siapa aja nih, nanti yang akan memerankan cerita yang akan kita ceritakan ke orang lain, pemerannya siapa aja, terus tokoh penokohannya kayak gimana, kayak gitu. Yang kedua where. Where itu artinya di mana, berarti itu mengenai tempat ya, mengenai tempat atau isim zaman, kalau isim makan kalau dalam bahasa Arab. Berarti kita juga harus menentukan tempat-tempatnya di mana aja nih cerita yang kita akan ceritakan kepada orang lain. Terus yang keempat itu ada when. When itu artinya kapan. Kalau kapan berarti itu menunjukkan ke kata tanya dalam waktu ya, waktu, atau dalam bahasa Arabnya ini isim zaman ya. Isim zaman ya harus kita tentukan tadi. Terus yang terakhir why. Yang terakhir why ya. Jadi kenapa nih kita mau menceritakan cerita ini ya, menceritakan pengalaman yang telah kita alami sebelumnya. Jadi kita kenapa nih pengen menceritakan ini kepada orang lain? Apakah karena emang manfaatnya sangat banyak dan sangat diperlukan oleh orang-orang sekitar kita, atau kayak gimana? Kayak gitu, kita harus menentukan itu juga ya. Terus yang terakhir ada how. How itu artinya bagaimana, berarti bagaimana kita menceritakan suatu kejadian tersebut. Berarti alurnya kita harus memikirkan juga alurnya kayak gitu ya. Jadi yang pertama tadi ada what atau ma ya, dalam bahasa Arab ma. Yang pertama ma itu apa yang akan kita ceritakan. Yang kedua who atau man yang artinya siapa yang objek atau pelaku, atau ya pelaku dalam cerita yang kita akan ceritakan. Yang ketiga ada where. Where itu berarti tempatnya di mana atau isi makan yang tadi. Yang keempat itu ada when. When itu berarti berhubungan dengan isim zaman atau waktunya ya. Yang kelima itu ada why atau limadha ya, 5. Kenapa kita mau menceritakan cerita tersebut atau kisah tersebut kepada orang lain. Dan yang terakhir itu ada how ya, kaifa. Kaifa, bagaimana kita menceritakan, alurnya seperti apa, maju mundur atau bagaimana ya, itu terserah kita yang akan membuat cerita tersebut nantinya. Tuh. Yang kedua ada complication. Tadi yang pertama orientation, yang kedua ada complication. Complication itu apa sih? Paragraf complication menjadi inti sebuah teks naratif komplikasi. Ini menceritakan apa yang terjadi dengan pelaku dalam peristiwa tersebut. Nah, kalau yang tadi orientation itu berada di awal-awal paragraf,
Nah, selanjutnya ada complication. Ini setelah awal paragraf tadi atau paragraf kedua ya. Nah, di yang selanjutnya kita ada complication. Di sini kita mulai menceritakan nih si tokohnya itu kayak gimana, apa yang dialaminya. Kita mulai menceritakan semuanya yang ada, yang terjadi di kisah tersebut itu di paragraf complication. Kayak gitu ya. Terus yang ketiga itu ada resolution. Resolution itu sebuah pertentangan harus ditutup dengan penyelesaian. Jadi misalnya dalam sebuah cerita itu ada suatu masalah. Berarti di akhirnya itu kita harus menciptakan solusi dari masalah tersebut. Kenapa bisa misalnya tuh solusi bisa selesai misalnya kayak gitu. Nanti kita ceritakan juga ya solusi dari cerita tersebut itu seperti apa. Dalam sebuah teks naratif, resolution bisa dengan penyelesaian yang menyenangkan, juga kadang berakhir dengan penyelesaian yang menyedihkan, atau biasa kita sebut dengan sad ending atau happy ending kayak gitu ya. Jadi ini lebih ke penutupan. Ya, lebih ke penutupannya seperti apa alur ceritanya. Seperti itu. Itu bagian dari teks berarti ya, bagian dari teks storytelling kayak gitu, general strukturnya dalam kita membuat teks storytelling atau misalnya kita akan menceritakan storytelling. Yang pertama kita harus memperhatikan dulu yang tadi. Yang pertama ada orientation, yang kedua ada complication, dan yang terakhir ada resolution. Oke, selanjutnya hal yang penting dalam storytelling. Nih, hal yang penting ketika kita menceritakan sebuah kisah ini ada berapa macam nih, akan kita pelajari juga. Yang pertama, kontak mata. Ketika kita menceritakan suatu kejadian, kalau misalnya kontak mata kita ini nggak bergerak ke sana ke sini, atau misalnya kontak mata kita hanya tertuju pada satu objek, otomatis pendengarnya akan bosan dengan apa yang kita ceritakan. Makanya kita harus melatih kontak mata kita. Ketika misalnya kita dalam ekspresi sedih, kontak mata kita harus bagaimana. Dalam ekspresi apapun kita harus bisa mengekspresikan dengan kontak mata tersebut. Yang kedua ada mimik wajah. Nah berarti ya bagaimana kita mengatur mimik wajah kita, seperti misalnya itu dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, dalam keadaan marah atau dan sebagainya pun itu ya. Soalnya kalau misalnya datar-datar aja kayak tadi, si pendengar akan bosan mendengar kita seperti itu. Yang ketiga itu ada gerak tubuh atau gestur ya, gestur tubuh kita. Kalau misalnya kita menceritakan sebuah cerita hanya diem aja seperti ini tanpa melakukan anggota tubuh kita yang lain tidak mendukung pada cerita kita, misalnya tangannya hanya diem aja atau misalnya gak bergairah dalam gestur kita atau kayak gimana, itu nanti orang akan jenuh juga seperti itu ya. Gerak tubuhnya jadi berjalannya harus kayak gimana, terus dalam keadaan apapun kita harus menyesuaikan ya gesturnya. Yang keempat suara. Nah suara juga kita harus perhatikan. Kalau misalnya suaranya datar, misalnya tuh pelan-pelan aja, terus suaranya naik semua misalnya. Jadi kita harus tahu nih kalimatnya, ini kalimat yang datar kayak gimana, kalimat yang ketika intonasinya atau suaranya harus naik itu seperti apa. Yang kelima ada kecepatan. Kecepatan kita dalam menceritakan suatu hal. Ya, jangan terlalu lamban dan jangan juga terlalu cepat. Kalau terlalu lamban orang bisa ngantuk, dan kalau terlalu cepat orang juga bisa membuat orang mungkin kesal ya. Karena mungkin orang menganggapnya apa sih cepet-cepet, orang gak bisa ketangkep kayak gitu. Yang keenam alat peraga. Nah alat peraga jadi selain dari anggota tubuh kita sendiri, kita bisa memakai atau menggunakan alat-alat peraga lainnya, alat-alat pendukung lah ya.
Seperti itu alat-alat pendukung lainnya untuk storytelling kita kayak gitu ya. Contohnya misalnya emang storytelling atau cerita kisah yang akan kita ceritakan ke orang lain itu misalnya tentang di kelas, berarti alat peraganya seperti bangku, kursi, whiteboard, terus apa sih namanya, spidol, penghapus dan lain-lainnya, misalnya alat kebersihan di kelas seperti itu ya. Itu juga harus ada untuk apa? Untuk mendukung suasana, untuk mendukung cerita yang akan kita ceritakan kepada orang lain kayak gitu. Itu alat peraganya ya, seperti itu. Teknik penulisan storytelling ya. Di sini kita ada beberapa teknik penulisan storytelling. Yang pertama ada monomyth, yang kedua itu ada teknik false start, yang ketiga teknik spark lines, dan yang terakhir ada teknik the mountain. Jadi ya itu silakan baca sama kalian dan pilih kalian mau pakai teknik yang mana dalam menceritakan sebuah kisah seperti itu atau pengalaman kalian sendiri. Nah, dan yang terakhir itu ada tentang cara menyusun storytelling yang menarik perhatian. Nah, di sini juga ada ya, saya kasih tips-tipsnya, sudah saya simpan di sini semuanya. Oke, kalian baca dan kalian perhatikan, kalian pahami dari apa yang telah saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Mungkin cukup sekian dari saya pembelajaran hari kali ini, dan jangan lupa nanti setelah ini akan saya kasih tugas ya. Akan saya kasih tugas ke kalian. Tugasnya berupa apa? Nanti saya share lagi ke kalian tugasnya. Dan kalian harus mengumpulkan tugasnya itu lewat video ya. Nanti kalian akan membuat video seperti itu. Dan terakhir dikumpulkan itu jam 10 malam, pukul 22.00 tepat ya. Terakhir itu pengumpulan. Kalau misalnya nggak ngirimin tugasnya ya kirim lagi kayak gitu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Hai anak tatim bilhamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.